Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Oh, itu ubur-ubur Mingxin. Benda ini biasanya berada di laut dalam wilayah Mo. Kenapa bisa muncul hari ini? Mata si Chuan Kong menyipit dan dia berteriak kaget. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya berubah dan dia berteriak, cepat pergi. Kemudian tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan dia maju selangkah. Mantra Treasure Wheel di tubuhnya berputar dengan cepat dan dia meraih si Chuan Kong yang masih bingung. Sosoknya melintas lalu menghilang. Keduanya terbang tinggi dan ubur-ubur menabrak paus hitam. Setelah itu, terdengar suara boom yang keras. Tubuh ubur-ubur putih bersinar terang dan meledak. Pada saat yang sama, semburan petir tumpul meletus dari dalam tubuh paus hitam raksasa, yang kemudian meledak dengan tiba-tiba. Semua tulang di dalam tubuhnya terlepas dari daging dan darahnya sebelum meluncur ke arah duo Han Li. Setelah Han Li dan si Chuan Kong terbang ke langit, mereka segera berbalik dan masing-masing mengangkat kepalan tangan dan menghancurkannya. Dua bayangan tinju besar, satu hijau dan satu perak, hancur dan bertabrakan dengan tulang putih yang ditutupi daging merah muda. Kedua bayangan tinju itu meledak pada saat bersamaan, dan tulang putih paus hitam itu berubah menjadi bubuk putih. Sebelum mereka berdua memiliki kesempatan untuk melihat apa yang sedang terjadi, sesosok humanoid putih buru-buru keluar dari dalam bubuk putih. Sosok itu tiba-tiba melambaikan tangan di udara, dan penghalang cahaya putih meluas untuk menyelimuti mereka berdua di dalamnya. Kemudian, tirai cahaya dipenuhi kabut putih dan aura hantu muncul. Di tengah pemandangan buram di kejauhan, bangunan seperti menara menjulang satu demi satu dan menyebar ke segala arah untuk menjaga area tersebut. Ekspresi Han Li dan si Chuan Kong berubah drastis saat melihat ini. Kalian berdua bajingan kecil. Kultivasi kalian tidak tinggi, tetapi kalian memiliki banyak kelicikan. Butuh waktu lama untuk menemukan kalian. Jika saya tidak menghancurkan tulang Anda dan menyebarkan abu Anda, saya tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hati saya. Pada saat ini, sebuah suara datang. Suara itu jauh dan dekat, tidak menentu dan tidak menentu. Oh tidak, itu hantu tua Bone Illumination. Dia benar-benar menghantuiku. Si Chuan Kong mengeluh dalam hati. Ketika Han Li mendengar ini, cahaya ungu muncul di matanya. Mata sihir rahasia ke-9 langsung terbuka dan dia melihat sekeliling. Dengan tampilan ini, dia tidak bisa menahan perasaan mati rasa. Di masing-masing dari 8 penjuru, ada kuil tulang putih, dan masing-masing tingginya beberapa ribu kaki. Tengkorak putih ditumpuk padat di atas masing-masing, dan rongga mata mereka semua menyala dengan api hijau hantu. Tengkorak di atas 8 candi berbeda. Mereka jernih seperti batu giok atau cerah seperti emas. Tampaknya mereka semua adalah kultivator tingkat tinggi ketika masih hidup. Jelas ada semacam hubungan rahasia di antara mereka, lalu membentuk formasi tulang yin. Semburan ki glasial memancar dari formasi, dan baik Han Li maupun Liu Yue merasa seolah-olah sirkulasi kekuatan spiritual abadinya terpengaruh. Menghadapi kultivator ranah Zenith Heaven yang sangat marah, Han Li secara alami tidak berani ceroboh. Dia melambaikan tangannya, dan lapisan layar cahaya keemasan menyebar, menyelimuti area seluas ratusan kaki dalam upaya untuk memperlambat korosi aura yang tersembunyi. Namun, dalam domain roh waktunya, aliran kabut putih jelas telah melambat, tetapi suhu di udara semakin rendah, dan cahaya semakin gelap. Hari ini, aku akan melihat kemana kamu bisa lari. Diiringi raungan yang dahsyat, suara ombak yang bergulung terdengar. Han Li melihat ke bawah dan melihat kabut tebal di bawahnya, ada sinar cahaya berwarna merah darah. Di permukaan laut yang gelap gulita, lubang api penyucian dengan radius ratusan kaki muncul dari udara tipis. Asap hitam mengepul di lubang api, dan sepertinya ada magma yang melonjak di dalamnya, tetapi tidak ada gelombang panas sama sekali.
Di dalam magma, lapisan kerangka putih tanpa kepala berjuang dengan sia-sia di dalam magma, mencoba keluar dari lubang api. Namun, satu demi satu, mereka tenggelam dengan menyedihkan ke dalam magma. Namun, pada saat ini, di atas 8 tulang candi, 8 tengkorak berbeda menyalakan rune yang tampak seperti mantra Buddha pada saat bersamaan. Semua tengkorak di pelipis tampak hidup, dan semuanya mulai bergetar. Rahang mereka yang sudah longgar bergetar ke atas dan ke bawah, dan serangkaian suara yang aneh dan padat terdengar. Lubang api penyucian di bawah juga bergetar hebat. Permukaan magma yang awalnya hanya menggelegak naik dengan damai saat ini, dan sepertinya akan menyembur keluar. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di magma secara alami naik dengan air pasang, dan mereka naik ke udara. Han Li mengerutkan kening, dan ekspresinya serius. Pada saat ini, dia sedang tidak ingin memikirkan tentang bagaimana tulang refleksi guru yang tercerahkan dapat menemukan mereka dan bersembunyi di dalam ubur-ubur Mingxin. Dia hanya memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini dan melarikan diri. Saudara Li, domain roh tulang kering guru yang mencerminkan tulang yang tercerahkan sangat kuat, dan itu benar-benar dapat mencapai tingkat alam penciptaan. Ini buruk. Ayo cari kesempatan untuk melarikan diri nanti, kata si Chuan Kong. Orang tua ini sepertinya sudah merencanakan ini. Kali ini tidak akan mudah untuk melarikan diri. Han Li tersenyum pahit. Dia telah melihat domain roh alam penciptaan sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat salah satu yang memberinya rasa tekanan yang kuat seperti yang dilakukan tulang refleksi guru tercerahkan. Si Chuan Kong dengan jelas menyadari hal ini juga, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Itu datang. Murid Han Li tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak. Bersamaan dengan suara ini, lubang api penyucian di bawah akhirnya meledak sepenuhnya. Lava merah darah akhirnya menyembur keluar, dan kerangka tanpa kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang, menerkam langsung ke arah mereka berdua. Dalam cahaya merah, semua kerangka tampak hidup. Mereka meregangkan ototnya, dan serangkaian suara retak terdengar saat menyerbu ke arah mereka berdua dengan senjata yang dihaluskan dari tulang putih di tangannya. Roh alam, mungkinkah lelaki tua ini telah menyempurnakan domain rohnya ke tahap transformasi roh? Seru si Chuan Kong sambil membalik tangan untuk memanggil pedang hitam. Cahaya ungu melintas di mata Han Li, dan dia melambaikan tangan di udara untuk memanggil gerbang cahaya perak di sampingnya. Taois Xie muncul dari dalam dengan ekspresi acuh tak acuh. Sepertinya kita akan bisa menebus kerugian kita kali ini, suara guru tulang refleksi tercerahkan terdengar entah dari mana. Dari aura mereka, ini tampaknya hanya tentara Dao, bukan roh alam, atau mungkin tentara Dao yang mirip dengan roh alam, kata Han Li kepada si Chuan Kong. Setelah itu, dia berbalik ke arah Taois Xie dan mengangguk sebagai jawaban. Taois Xie kemudian membalikkan tangan untuk menghasilkan labu biru, yang dia miringkan ke bawah sebelum tiba-tiba menamparkan bagian bawah labu. Seberkas cahaya melintas di mulut labu, dan kacang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berhamburan seperti hujan. Di udara, kilatan cahaya ungu keemasan terus muncul, dan semua biji emas itu dikelilingi oleh petir. Mereka melintas dan berubah menjadi tentara Dao lapis baja emas bergaris ungu yang tingginya sekitar 10 meter. Fitur wajah mereka semua sama, dan garis di wajah mereka agak kaku dan canggung. Namun, ada cahaya ilahi yang tersembunyi di mata mereka, dan mereka tampaknya memiliki sedikit spiritualitas. Mereka semua mengenakan baju zirah emas dengan pola ungu yang melindungi semua bagian vital mereka. Armor itu memiliki desain kuno dengan pola rumit, dan dipenuhi dengan rasa kebenaran yang tak terbatas. Semua prajurit Dao tidak perlu diperintah. Baut petir ungu dan emas menyala di telapak tangannya. Mereka pertama menyebar seperti sayap untuk membentuk jaring, lalu dengan cepat berkontraksi dan diringkas menjadi berbagai senjata petir dengan bentuk berbeda.
Gelombang aura petir yang kuat keluar dari tubuhnya. Segera setelah ribuan tentara Dao terwujud, kerangka tanpa kepala di bawah juga menyerbu ke arah mereka, dan kedua pasukan bentrok secara langsung. Di tengah serangkaian kilatan petir yang menyilaukan dan gulungan guntur, ribuan petir ungu emas naik dari tangan tentara Dao dan meledak pada saat yang bersamaan. Itu seperti kembang api manusia yang menerangi langit malam, sangat indah. Han Li melihat sekeliling untuk menemukan bahwa semua kerangka setelah petir telah hancur, lalu jatuh ke dalam lubang neraka di bawah, di mana mereka ditelan oleh lahar. Jauh di dalam kabut putih di atas, sebuah proyeksi putih goyah sedikit sebelum mengeluarkan seruan terkejut, dan tubuhnya kemudian hanyut sebelum menghilang ke dalam kabut putih. Han Li merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke kehampaan, tapi dia hanya bisa melihat Danski yang mengalir, dan tidak ada apa-apa di sana. Rubah tua yang licik itu, Bone Illumination. Meskipun dia memiliki kultivasi Zenith, Heaven, dia tidak mau mendekati kita dengan gegabah. Sepertinya dia sudah mengetahui latar belakang kita, kata Han Li melalui transmisi suara. Setelah bertahun-tahun, saya khawatir berita tentang kami telah menyebar ke seluruh wilayah suci, jadi tidak aneh kalau dia tahu tentang kami. Saudara Li telah berkultivasi dengan rajin akhir-akhir ini, dan saya juga tidak menganggur. Hanya saja saya dibatasi oleh ranah saya dan tidak dapat menerobos, jadi sulit bagi saya untuk mencapai sesuatu yang hebat. Selama kita bisa keluar dari domain roh tulang kering ini, saya akan dapat mengaktifkan keterampilan rahasia spasial untuk membawa Anda dan saya keluar dari tempat ini secara instan, jawab si Chuan Kong melalui transmisi suara. Menurut apa yang aku tahu, domain roh dari alam penciptaan berbeda dari domain biasa. Itu dapat memperkuat atribut nomologis ruang domain, jadi mungkin sangat sulit untuk ditembus. Selain itu, iluminasi tulang bersembunyi di kegelapan, jadi lebih sulit lagi, jawab Han Li melalui transmisi suara. Jika saudara Li memiliki cara untuk menghancurkan domain tulang kering, aku akan dapat mengkonsumsi sebagian esensi darahku dan mencoba mengaktifkan keterampilan rahasia dengan paksa untuk melarikan diri dari celah itu, kata si Chuan Kong setelah sedikit ragu. Sepertinya itu satu-satunya cara, kata Han Li sambil mengangguk. Pada saat itu, terjadi keributan lagi di antara para prajurit Dao di bawah. Ketika Han Li menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa tulang-tulang patah yang terbang kembali ke lubang api penyucian telah berkumpul kembali dan pulih. Mereka menyerang untuk melawan tentara Dao lagi. Pada saat yang sama, tangan kerangka raksasa tiba-tiba mengulurkan tangan dari lubang api dan meraih ujung lubang api. Itu memanjat dengan sekuat tenaga dan keluar dari lubang api. Seluruh tubuhnya muncul dari magma. Itu adalah kerangka raksasa yang memiliki 4 lengan dan tingginya lebih dari 1000 kaki, juga tidak memiliki kepala, tetapi ada bola api berwarna merah darah yang mengelilingi kerangkanya. Memegang 4 pedang tulang di tangannya. Pedang itu diukir dengan karakter yin yang sangat padat sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Kerangka raksasa berlengan 4 itu menginjak tanah dan tubuhnya terangkat dengan cepat. Itu menyerbu ke dalam formasi tentara Dao dalam sekejap. Dalam sekejap, ratusan tentara Dao mengepungnya, dan senjata di tangan mereka menebasnya. Kemudian, sambaran petir ungu emas melonjak keluar dan menghantam tubuh kerangka raksasa berlengan 4 itu. Serahkan padaku, kata Tao Xie dengan suara acuh tak acuh sebelum merentangkan tangannya untuk memanggil sepasang pedang kuno yang diselimuti petir. Setelah itu, kilat menyambar tubuhnya, dan dia tiba-tiba menghilang di tengah guntur yang keras. Detik berikutnya, Tao Xie muncul di depan kerangka 4 tangan di tengah guntur tumpul. 2 sambaran petir yang menyilaukan menyala di sampingnya dan ditembak jatuh seperti sepasang sayap petir, menerkam langsung ke arah kerangka tanpa kepala berlengan 4. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar secara berurutan.
Di hadapan serangan tanpa henti dari Taois Xie dan tentara Dao-nya, bentangan luas petir keunguan keemasan pertama membentuk serangkaian bola petir raksasa sebelum meledak untuk membentuk jaring petir besar yang menyelimuti seluruh kerangka berlengan 4 tanpa kepala. Tepat pada saat ini, aura kuat lainnya meletus dari Infernal Inferno Pit di bawah. Kerangka putih raksasa lainnya perlahan merangkak keluar dari lava, dan ukurannya bahkan lebih besar dari kerangka pertama. Han Li tahu bahwa semakin lama ini berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Karena itu, dia melambaikan tangan di udara, dan 18 pedang awan bambu melesat ke arah salah satu kuil kerangka. Dengan suara siulan, 18 pedang bambu awan melepaskan semburan pedang Qi. Mereka berputar di udara dan berubah menjadi ribuan bayangan pedang azure berkabut, berubah menjadi semburan pedang Qi yang megah. Han Li mengendalikan pedang awan bambu dengan indera spiritualnya dalam upaya untuk mencari tubuh asli guru Daois yang mencerminkan tulang, tetapi indera spiritualnya sangat terbatas di domain roh orang lain, jadi dia tidak dapat melacak lokasinya. Semburan bayangan pedang melonjak ke depan dan segera tiba di depan kuil tulang putih. Api hijau hantu di rongga mata semua tengkorak seputih salju di alas tulang putih berkedip-kedip. Tiba-tiba, mereka membesar beberapa kali dalam ukuran, dan menyemburkan aliran asap hijau dari mulut kurus mereka, bergegas menuju semburan bayangan pedang. Ribuan bayangan pedang menyerbu ke dalam asap dan langsung terjerat oleh asap hijau. Karat tembaga hijau dengan cepat muncul di permukaan bayangan pedang, dan bayangan pedang dengan cepat terkorosi. Dalam sekejap mata, hampir 1000 bayangan pedang terkorosi, terurai, dan lenyap. Han Li merasakan keanehan asap hijau. Dia tiba-tiba mengubah isyarat tangannya dan berteriak, meledak. Serangkaian suara berderak keras dari listrik terdengar. Lampu listrik keemasan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak dari dalam asap hijau. Benang listrik emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam, merobek seluruh layar asap hijau dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Di hadapan petir yang menggabungkan Divine Devil Bane Thunder dan Bone Cleansing Golden Thunder, kabut hijau tidak dapat menahan sama sekali. Itu benar-benar hancur, memperlihatkan kuil tulang putih di belakangnya. Nah, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sayang sekali, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tempat yang sangat dekat dengan Han Li. Han Li mengerutkan kening, seolah dia tidak bisa diganggu. Dia fokus mengendalikan bayangan pedang yang tersisa untuk menusuk kuil tulang putih. Namun, pada saat ini, kuil tulang putih bersinar terang, dan semua tengkorak seputih salju benar-benar terbang dan menyebar ke segala arah, secara sukarela membuka ruang di depan. Pedang bambu awan Han Li benar-benar menghantam udara kosong. Saat ini, sudah terlambat untuk melepaskan kekuatan petir untuk mengejar tengkorak-tengkorak itu. Yang lebih menyusahkan adalah tengkorak putih yang berserakan benar-benar menyebar ke segala arah, langsung menuju Han Li dan Si Chuan Kong. Bahkan di bawah pengaruh domain roh Han Li, kecepatannya masih sangat cepat. Melihat ini, Si Chuan Kong hendak menghentikan teknik rahasia melarikan diri yang telah dia persiapkan sejak lama dan menggunakan kemampuan spasialnya untuk memblokir tengkorak ini, tetapi dia mendengar transmisi suara Han Li. Kesenjangan telah dibuka, jangan berhenti, serahkan hal-hal ini kepadaku. Si Chuan Kong mengambil keputusan, dan tanpa sepatah kata pun, dia terus mengaktifkan teknik rahasia. Han Li, di sisi lain, menarik seni pedangnya dan diam-diam mengaktifkan mantra transmutasi kitab suci. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar di belakangnya. Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba terjadi pergantian peristiwa. Sebelum kitab transmutasi mantra memiliki kesempatan untuk mengungkapkan dirinya sendiri, tubuh Han Li tiba-tiba menjadi kaku, dan kekuatan spiritualnya yang abadi juga berhenti beredar. Dia tidak bisa membantu tetapi tegang. Kemudian, dia menemukan bahwa semua tulang di tubuhnya tampak lepas kendali.
Lengannya diangkat dan direntangkan ke samping. Seolah-olah dia dipaku di kayu salib dan tidak bisa bergerak sama sekali. Si Chuan Kong, yang tidak jauh darinya, juga teknik rahasianya terganggu secara paksa, dan dia juga tidak bisa bergerak dengan darah menetes dari sudut bibirnya. Sebaliknya, hanya Taois Xie dan tentara Dao lapis baja petir yang tidak terpengaruh dan masih bisa bergerak bebas. Melihat situasi Han Li telah berubah, Daois Xie mencengkeram pedang tebasan petir dan pedang pemutus langit dengan kedua tangan, dan kedua pedang itu menyala dengan petir pada saat yang sama sebelum tiba-tiba meledak saat bersentuhan. Suara ledakan keras terdengar. Semburan petir dahsyat tiba-tiba meledak, menghancurkan lebih dari 1000 tulang di daerah sekitarnya. Dua garis petir menyilaukan terjalin satu sama lain sebelum membentuk pilar cahaya spiral yang meluncur langsung ke arah Han Li. Namun, dia baru saja terbang sejauh 1000 kaki ketika sesosok humanoid muncul dari dalam kabut, dan sosok itu menyapu lengan bajunya ke udara untuk melepaskan gelombang kejut yang kuat yang menghantam pilar cahaya yang berputar. Semburan petir keras lainnya meledak di langit yang gelap, dan tubuh Taois Xie jatuh dari atas. Begitu dia mendekati laut, dua kerangka besar tanpa kepala mengelilinginya dari kiri dan kanan. Mereka melambaikan senjata tulang di tangan mereka dan bertarung dengannya. Sosok humanoid di atas mengenakan jubah Daois hijau tua, dan itu tidak lain adalah tulang refleksi Master Taois. Dia melirik Taois Xie dengan seringai menghina sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Basis kultivasi, temperamen, dan penguasaan kekuatan hukum Han Li adalah satu-satunya yang dia junjung tinggi di antara semua makhluk di laut. Bagaimana? Apakah enak tulangmu dibelenggu? Jangan khawatir, aku akan segera menjadikan kalian berdua sebagai bagian dari ibu kota tulangku. Tulang refleksi guru Daois terkekeh dingin dari jarak beberapa ratus kaki. Dia melambaikan tangan di udara saat dia berbicara, dan tengkorak yang melayang di udara segera melesat maju satu demi satu, menerkam ke arah Han Li dan si Chuan Kong dengan mulut terbuka lebar. Kemanapun tulang putih itu lewat, darah akan memercik dengan keras. Kulit di tubuh Han Li dan si Chuan Kong telah pecah dan daging mereka telah terkoyak, memperlihatkan serangkaian luka mengerikan yang membuat kulit kepala seseorang kesemutan karena ketakutan. Rasa sakit karena daging seseorang terkoyak sedikit demi sedikit terlihat jelas di tubuh Han Li dan si Chuan Kong, tetapi mereka hanya bisa melihat tanpa daya, tidak dapat menahan diri. Si Chuan Kong memiliki tubuh iblis sejati, sementara Han Li memiliki tubuh dewa yang mendalam. Keduanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan dengan setiap inci daging dan darah yang robek dari tengkoraknya, dia mampu menarik gumpalan energi daging dan darah yang kuat, menyebabkan api hantu di rongga matanya menyala lebih terang. Senyum Daois Master Reflecting Bone melebar setelah melihat ini. Dia awalnya berencana untuk membunuh mereka berdua dengan kecepatan kilat, tapi sekarang, yang dia ingin lakukan hanyalah menyiksa Han Li dan si Chuan Kong secara perlahan sehingga dia bisa memanfaatkan kekuatan fisiknya secara maksimal. Si Chuan Kong menggertakkan giginya, tapi dia masih tidak bisa menahan geraman pelan. Jika itu hanya rasa sakit yang biasa karena memotong kulitnya, dia bahkan tidak akan mengernyit. Tapi sekarang, setiap kali tengkorak putih ini menggigitnya, asap hijau gelap akan merembes ke tubuhnya dari lukanya dan menyatu dengan tulangnya. Kekuatan korosif yang kuat dari asap hijau adalah alasan sebenarnya mengapa dia sangat kesakitan. Di sisi lain, Han Li juga menderita sakit yang sama. Jauh di dalam lukanya, tulangnya berkilauan dan tembus cahaya, seolah-olah terbuat dari batu giok. Bahkan di bawah pengaruh asap hijau, mereka masih bersinar dengan cahaya redup. Ini adalah transformasi tubuhnya setelah dia menjadi dewa primordial, yang membuat kemampuannya untuk menahan kekuatan korosif dari asap hijau beberapa kali lebih kuat dari si Chuan Kong. Aku hampir lupa bahwa kamu juga dewa primordial, Guru Daois mencerminkan tulang mencibir ketika dia melihat ini.
Setelah itu, dia ragu sejenak, lalu tubuhnya tiba-tiba melintas lalu menghilang. Detik berikutnya, dia muncul di depan Han Li, lalu mengangkat tangan sebelum mengarahkan jarinya langsung ke glabella Han Li. Semua tulang Han Li tertahan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menatap Daoist Master Reflecting Bone dengan ekspresi tenang, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ketika jari-jari Daoist Master Reflecting Bone hendak menyentuh dahinya, cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan dia mengaktifkan tahap kelima dari seni pemurnian roh. Hampir semua kekuatan kehendak ilahinya dikumpulkan di satu tempat. Engah. Sepertinya ada suara lembut, tapi sepertinya juga sunyi. Pedang kecil tembus pandang yang panjangnya hanya sekitar 1 inci tiba-tiba melesat keluar dari glabella Han Li. Ada rune samar yang berkedip di permukaan pedang, dan itu langsung menghilang ke ujung jari Daoist Master Reflecting Bone. Saat guru Daoist merefleksikan tulang melihat pedang kristal kecil itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat baginya untuk berhenti. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya untuk melawan pedang kehendak ilahi. Namun, saat pedang kehendak ilahi tenggelam ke ujung jarinya, pedang itu tiba-tiba muncul di lautan spiritualnya. Pedang indera ilahi hanya 1 inci panjangnya, tetapi ketika memasuki kesadaran Referen Reflecting Bone, pedang itu berubah menjadi pedang raksasa dan menebas dari langit di atas Referen Reflecting Bone. Pedang indera ilahi tertulis dengan pola rune yang aneh, dan bersinar terang. Pedang itu memancarkan gelombang indera ilahi yang kuat, yang berubah menjadi gelombang udara yang kuat dan ditekan dari atas. Di dalam lautan spiritual Daoist Master Reflecting Bone, ada badai, dan gelombang keruh. Retakan hitam pekat ada di mana-mana, seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan. Di lautan spiritualnya, seorang pria kecil berjubah Tao muncul dengan jiwa ilahinya. Matanya dipenuhi rasa sakit, dan ada ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dewa primordial tahap awal dapat memiliki indera ilahi yang begitu kuat. Namun, tidak ada gunanya menyesal sekarang.